Setelah melahirkan atau setelah punya anak, kok nyeri di area jempol? Nah, kenapa tuh? Yuk kita bahas dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini aku mau membahas soal mommy thumb atau mommy wrist, atau nama kerennya adalah De Quervain's tenosynovitis. Karena susah, kita sebut saja De Quervain syndrome. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, ada sebagian ibu itu yang bertanya, Bu Bit, kalau misalnya kita sering gendong bayi, selain bikin bayi bau tangan, itu katanya juga bisa bikin mommy wrist atau nyeri di area jempol dan pergelangan tangan. Nah, apa sih sebenarnya mommy wrist? Mommy wrist itu sebenarnya radang tendon yang biasanya itu menyerang di area pergelangan tangan atau di bawah ibu jari. Jadi biasanya yang nyeri itu di satu sisi saja. Nah, ini biasanya itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama adalah karena ketika menggendong bayi itu posisinya salah atau tidak ergonomik. Entah itu tangan kalian terlalu merentang seperti ini atau pergelangannya terlalu nekuk seperti ini. Jadi ketika ngangkat anak, kadang kan kita nggak memperhatikan posisi atau postur kita ya, padahal itu sangat penting. Nah, ketika kalian menggendong pada posisi yang salah, bukan hanya bayinya yang nggak nyaman, tapi kalian bisa terkena mommy wrist atau mommy thumb itu tadi. Kemudian mommy thumb atau mommy wrist ini juga bisa disebabkan karena sudut atau posisi menopang bayi ketika menyusui yang tidak benar. Apalagi kalau misalnya beban bayinya itu berat gitu. Nah, kalau menyusui itu makanya salah satu hal yang harus diperhatikan adalah posisi. Bukan hanya posisi bayi tapi posisi ibu juga. Karena menyusui itu enggak sebentar ya, kadang bisa sampai 30 menit. Kalau posisi ibunya tidak nyaman, posisinya tidak benar, maka bisa menyebabkan keluhan. Salah satunya adalah mommy wrist ini. Lalu penyebab yang selanjutnya adalah aktivitas yang meningkat dan berulang setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu kan pasti banyak menggendong bayi, masih misalnya harus mencuci. Nah, karena mengganti popok, nah karena aktivitas yang berulang ini kadang-kadang ibu jadi lupa nih untuk mengistirahatkan diri atau nggak dirasa kalau misalnya sakit, sehingga akhirnya memperparah dan terjadi peradangan pada tendonnya. Nah, lalu apa sih ciri-cirinya kalau misalnya kalian mengalami De Quervain syndrome atau mommy wrist ini? Biasanya akan terasa nyeri di area jempol, kemudian dia menjalar di bagian pergelangan tangan. Lalu ibu biasanya sulit untuk menggerakkan tangannya, menggerakkan jarinya, jadi rasanya nyeri atau kadang timbul kekakuan. Bisa juga kalau misalnya jempolnya ini digerak-gerakin, dia bunyinya klik-klik-klik gitu loh. Kemudian kalau misalnya ibu mengangkat benda berat kayak misalnya bayi atau menggendong atau misalnya ganti popok aja gitu, kadang-kadang nyerinya ini bertambah. Lalu bisa juga ibu kesulitan untuk menggenggam atau memegang benda dan terjadi pembengkakan di pergelangan tangan. Kalau misalnya sudah mengalami mommy wrist atau mommy thumb ini, apa yang harus dilakukan? Tentu saja harus periksa ke dokter, itu yang pertama ya, supaya tidak semakin parah. Jadi supaya nanti diberikan obat untuk mengurangi peradangannya. Kadang-kadang juga dikasih obat gitu supaya kita bisa mengistirahatkan tangan kita. Jadi memang kita harus istirahat cukup supaya ototnya ini nggak terlalu lelah, nggak terlalu banyak dipakai. Kemudian selain menggunakan wrist plate atau ya bebat gitu ya, ibu juga bisa mengompres dengan es atau sesuatu yang dingin di bagian yang bengkak. Ibu juga bisa melakukan peregangan atau gerakan-gerakan gitu dengan fisioterapi supaya tendon-tendonnya di sini tidak terlalu kaku dan bisa lebih rileks lagi. Lalu tentu saja sebaiknya ibu mulai memperhatikan bagaimana postur dan posisi saat menggendong bayi. Gunakanlah gendongan yang ergonomik yang bisa membagi beban bayi dengan seimbang, jadi tidak terbagi pada satu sisi saja. Lalu koreksi postur dan posisi tangan ketika mengangkat bayi, menopang bayi, atau gantiin popok, sehingga kalau posturnya benar pasti tidak akan cedera sih gitu. Karena aku selama punya anak pun juga tidak cedera gitu, karena benar-benar diperhatikan posisi menggendongnya benar, posisi menyusunya tuh juga benar dan nyaman. Ibu juga bisa memvariasikan posisi. Jadi kalau misalnya gendong yang nggak gendong di sini terus tapi di depan juga. Kemudian kalau menyusui juga nggak kanan terus tapi juga di kiri. Karena variasi posisi ini penting juga supaya kita juga bisa mengistirahatkan ototnya gitu. Jadi bukan otot tangan kanan terus yang dipakai atau tangan kiri terus yang dipakai. Jadi kita variasi posisi supaya posturnya itu lebih oke, posisinya ganti-ganti, jadi ada waktu ototnya untuk istirahat.
Nah, itu tadi penjelasan singkat soal mommy wrist atau mommy thumb. Jadi jangan takut untuk menggendong atau menyusui bayi. Karena prinsipnya kalau posisi kalian benar, gendongan yang dipakai ergonomik itu nggak masalah. Nggak akan menyebabkan cedera atau mommy wrist atau radang pada tendon ini. Biasanya ini disebabkan karena memang posisinya, posturnya yang kurang tepat saja. Nah, itu tadi penjelasan singkat soal mommy wrist. Siapa yang pernah mengalami, coba tulis di kolom komentar. Adakah yang masih takut menggendong? Tulis juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!